Dengan mata berkobar amarah dan hati yang hancur oleh kematian Lokahita, Bhirawa menghentakkan kakinya ke tanah, mengambil kuda-kuda rengkah gunung, tangan kanan menengadah ke langit, menangkap energi langit, lalu menepuk bumi menghunjam dalam-dalam, dan dalam sekejap rohnya melesat keluar dari jasad bagai kilat, siap mencabik jantung Aryasena yang terlindungi ajian rawa rontek. Sementara petir menyambar dari dalam bumi menghanguskan segala yang disentuhnya. Kabut pagi menyelimuti ibu kota Janggala, menari di antara menara istana. Kerajaan di bawah Prabu Danadharma bagai permata yang disepuh cahaya, namun di balik kemilau itu, racun intrik merembes pelan. Di sebuah pelataran, Pangeran Bhirawa, putra selir yang telah wafat, berdiri tegap bagai tiang panji. Wajahnya keras, matanya waspada. Darah ibunya yang teguh mengalir dalam nadinya, membuatnya disegani sekaligus disingkirkan. Dia hanya dekat dengan dua orang, Pangeran Pancakencana, kakak tirinya yang bijak, dan Putri Lokahita, saudari Panca yang lembut namun berintuisi tajam. Ancaman datang dari Pangeran Aryasena, putra mahkota dari permaisuri, yang perlahan menyingkirkan saudara-saudara tirinya dengan cara halus. Bhirawa merasakan ini. Kekakuan tubuhnya adalah benteng pertamanya. Senja mencelup langit menjadi jingga keemasan. Di taman istana, Bhirawa duduk bersama Pancakencana dan Lokahita. Aryasena menyarankanku memimpin ekspedisi ke Pulau Karanghantu, ujar Bhirawa. Tempat yang menghilangkan 3 ekspedisi sebelumnya. Itu bunuh diri terselubung, bisik Lokahita. Pancakencana menatap matahari terbenam. Kekuasaan bukan tentang siapa yang duduk di singgasana, Bhirawa. Itu tentang siapa yang tidak bisa dipaksa berlutut. Ia memandang Bhirawa. Kau tak perlu merebut mahkota, tapi jangan biarkan siapapun menundukkanmu. Kau butuh sesuatu yang hanya melekat padamu, sebuah ajian pamungkas. Itulah benteng terakhirmu. Kata-kata itu menggema di benak Bhirawa bagai genta. Benteng terakhir. Malam itu Bhirawa duduk bersila di ruang leluhur. Dalam keadaan semi-trance, sebuah penglihatan menyergapnya. Dia berdiri di puncak Gunung Purba. Badai petir mengamuk. Sebuah suara bergema lebih dalam dari guntur. Rengkah gunung, hanya yang berani mematahkan dirinya sendiri, yang sanggup mengguncang bumi. Carilah jawab di puncak yang membeku. Penglihatan itu pudar. Bhirawa terengah-engah. Rengkah gunung, Gunung Mandrawana. Sebuah tekad membara dalam hatinya. Dengan alasan tapa berata, Bhirawa berpamitan. Hanya pada Pancakencana dan Lokahita ia berikan petunjuk sebenarnya. Jaga dirimu, bisik Lokahita memeluknya erat. Pancakencana meletakkan tangan di pundaknya. Ingat, yang kau cari adalah benteng, bukan senjata. Perjalanan menuju Gunung Mandrawana adalah laku batin. Hutan belantara, sungai deras, dan lereng curam ia lalui. Ujian terberat datang dari dalam. Amarah, iri, dan kesepian menghantuinya. Setiap kali hampir menyerah, ingatan pada saudara-saudaranya dan gema rengkah gunung memberinya kekuatan. Akhirnya ia sampai. Gunung Mandrawana menjulang, puncaknya tersembunyi kabut abadi. Udara dingin berisi energi tua membuat kulitnya merinding. Pendakiannya adalah ritual penyangkalan diri. Kabut itu bagai tirai gaib yang menguji niat. Setelah berhari-hari, ia tiba di dataran tinggi puncak gunung. Sebuah kawah luas berisi es dan batu memancarkan haju dingin. Di tengahnya duduk sesosok jin tua, Resi Mandragni. Kulitnya seperti granit, matanya menyala bagai bara. Manusia, suaranya menggema. Apa yang kau cari? Kekuatan untuk membalas dendam? Bhirawa berlutut. Aku mencari ilmu untuk melindungi, Resi. Ilmu untuk menjadi benteng. Kau membawa kegelapan dalam hatimu, amarah yang membara. Pergilah. Bhirawa tidak bergerak. Ia tetap berlutut, membiarkan haju dingin menyergapnya. Satu malam berlalu, ia tidak tidur, tidak makan. Fajar menyingsing, Resi Mandragni membuka matanya. Masih di sini? Aku tidak akan pergi. Malam kedua pun berlalu. Badannya gemetar, bibirnya pecah-pecah, tekadnya tak goyah. Pada akhir malam ketiga, Resi Mandragni berdiri. Di matanya yang berapi ada secercah persetujuan. Tekadmu kuat, kau telah melewati ujian pertama.
Baiklah, aku terima kau sebagai murid. 4 tahun bukan waktu singkat. Bagi Bhirawa, itu adalah siklus penghancuran dan penyempurnaan. Tahun pertama adalah penahanan. Ia duduk di tepi kawah, menahan haju panas dan dingin tanpa bergerak. Tubuhnya yang perkasa menjadi kering. Ia belajar menerima rasa sakit, meredam amarahnya. Tahun kedua adalah kesunyian. Ia puasa suara dalam gua sempit. Ia mendengar bisikan angin, gemericik air es, dan yang paling sulit bisikan jiwanya sendiri. Ia mulai merasakan denyut nadi bumi. Tahun ketiga adalah penghancuran batin. Resi Mandragni memanggil petir bumi. Energi yang menyambar jiwanya, membangkitkan kenangan pahit dan amarah. Ujiannya adalah menerima semua ini tanpa diliputi kemarahan. Tahun keempat adalah ujian terberat. Resi Mandragni memisahkan rohnya dari tubuh jasmani. Bhirawa menyaksikan tubuhnya tak bernyawa, merasakan keterpisahan yang menyiksa. Ia diajak berkelana melintasi batas dimensi, menyaksikan kekuatan bumi dari perspektif tak terjangkau. Ia paham kekuatan sejati adalah tentang penyelarasan. Pada suatu senja di akhir tahun keempat, Resi Mandragni berkata, "Tunjukkan padaku apa yang kau pahami. Tepukkan tanganmu ke tanah." Bhirawa mengangguk. Ia merasakan getaran bumi, menyelaraskan nadinya. Lalu dengan tenang, ia menepuk kedua telapak tangannya ke batu. Tidak ada ledakan, hanya getaran halus. Retakan-retakan halus muncul, membentuk pola rumit. Sebelum batu besar itu pecah sempurna menjadi dua, terbelah rapi. Resi Mandragni mengamati retakan itu. "Bagus, kau telah menguasai rengkah gunung. Tapi ingat, ilmu ini untuk menahan diri, bukan menyerang. Kekuatan untuk menghancurkan segalanya ada dalam genggamanmu. Kebijaksanaan sejati adalah memilih untuk tidak melakukannya." Bhirawa bersujud rendah. "Terima kasih, Tuan Guru. Aku akan menjunjung tinggi amanatmu." Saat ia berdiri menatap Cakrawala ke arah kerajaan Janggala, ada perubahan dalam sorot matanya. Bukan kesombongan, tapi kesadaran yang dalam dan berat. Sebuah pengertian bahwa ia kini membawa kekuatan purba yang bisa mengguncang bumi, sebuah kekuatan yang harus dikendalikan setiap detiknya. Bara kecil di matanya adalah api tanggung jawab dan sedikit ketakutan, bukan pada musuh, tapi pada dirinya sendiri. Ajiannya telah sempurna. Kini takdir menunggu. Setelah 4 tahun meninggalkan kerajaan, Bhirawa memulai perjalanan pulang dengan langkah mantap. Kabut pagi masih menyelimuti lereng Gunung Mandrawana ketika ia melewati jalur sempit di tepi jurang. Tiba-tiba 7 orang bandit menyergap dari balik pepohonan. Dengan gerakan cepat, Bhirawa mengatasi mereka hanya dalam beberapa tarikan napas. 6 bandit tersungkur tak berkutik, namun pemimpin mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan mata tajam, masih berdiri tegak dengan senyum mengejek. "Kau memang cepat, anak muda," ujar pemimpin bandit itu sambil mengeluarkan pedang bergerigi yang memancarkan aura gelap. "Tapi ilmu silat saja takkan cukup menghadapi ilau hitamku." Tubuhnya tiba-tiba membesar 2 kali lipat. Kulitnya menghitam dan cakar-cakar tajam tumbuh dari ujung jarinya. Bhirawa menyadari ini bukan lagi sekadar bandit biasa, melainkan seorang pesilat yang telah mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi. Mengingat peringatan Resi Mandragni, Bhirawa sebenarnya ragu menggunakan ajian rengkah gunung. Namun melihat keganasan lawan yang semakin menjadi, ia pun mengambil keputusan. Ia mengambil kuda-kuda rendah, tangan kanannya diangkat ke langit sambil membaca mantra. "Dengan izin bumi yang tua, kupanggil kekuatanmu, rengkah gunung." Saat telapak tangannya menepuk bumi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Roh Bhirawa terlepas dari jasadnya, melesat bagai kilat menuju pemimpin bandit itu. Dalam wujud rohani, ia melihat dengan jelas titik-titik energi dalam tubuh lawannya. Tangannya yang tak kasat mata meremas jantung sang pemimpin bandit. Bersamaan dengan itu, petir berwarna coklat tua menyambar dari dalam bumi, bukan dari langit. Mengenai tubuh pemimpin bandit itu tepat di dada. Seketika tubuhnya hangus menjadi arang, mulutnya mengeluarkan darah hitam pekat sebelum ia rubuh tak bernyawa. Bhirawa kembali ke jasadnya, terengah-engah, menyadari betapa mengerikannya kekuatan yang kini ia kuasai. 5 tahun telah berlalu sejak Bhirawa menguasai ajian rengkah gunung. Kekuatan yang seharusnya menjadi benteng perlindungan justru berubah menjadi racun dalam jiwanya.
Birawa yang dulu disiplin kini berubah menjadi pangeran yang sombong dan arogan. Setiap kali ia berjalan di koridor istana, para pelayan dan prajurit menjauh dengan takut. Ia semakin terbuka dalam kebenciannya terhadap Aryasena. Seringkali menantang sang putra mahkota secara terang-terangan di hadapan para menteri. Pancakencana yang kini menjadi penasihat utama kerajaan mengamati perubahan adindanya dengan cemas. Namun di balik kekhawatirannya tersembunyi ambisi yang mulai tumbuh. Suatu malam di ruang rahasia bawah tanah, ia berkata pada Birawa dan Lokahita, "Aryasena harus disingkirkan. Aku telah mengumpulkan bukti-bukti pengkhianatannya." Lokahita yang masih memiliki keraguan memandang kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Namun Birawa menyambut rencana itu dengan antusiasme berlebihan. Pancakencana tahu bahwa untuk menjatuhkan Aryasena, ia butuh bukti yang tak terbantahkan. Maka ia pun mendatangi Lokahita di kamarnya yang tersembunyi di sayap barat istana. "Kakak butuh bantuanmu," bisik Pancakencana sambil memegang erat tangan saudarinya. "Ilmu bayangan yang kau kuasai, bisakah kau menciptakan ilusi Aryasena mencoba meracuni ayahanda?" Lokahita sempat ragu, namun Pancakencana membisikkan racun kata-kata bahwa ini untuk menyelamatkan takhta dari kehancuran. Dengan tangan gemetar, Lokahita mengumpulkan tenaga dalamnya. Matanya berubah warna menjadi keperakan saat ia merapal mantra. Malam itu ketika Aryasena sedang menyampaikan laporan di hadapan sang raja, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di depan mata seluruh dewan kerajaan, bayangan Aryasena tiba-tiba berubah. Tangannya memegang pisau berdarah dan suara mengutuk keluar dari mulutnya. Ilusi yang diciptakan Lokahita begitu sempurna, bahkan para prajurit pun menyaksikan Aryasena mencoba menikam sang raja. Teriakan khianat bergema di ruang takhta. Dalam kebingungan dan kemarahan, Prabu Danadharma yang sudah tua itu pun mengusir putra mahkotanya sendiri. Sementara Pancakencana diam-diam tersenyum puas dari balik tirai. Dengan Aryasena tersingkir, ambisi Pancakencana semakin tak terbendung. Suatu malam gelap tanpa bulan, ia mengumpulkan Birawa dan Lokahita di taman istana. "Ayahanda sudah terlalu tua dan lemah," bisiknya. "Kerajaan butuh pemimpin baru." Lokahita terkesiap, namun Birawa yang sudah mabuk kekuatan segera menyetujui. "Sudah waktunya yang muda memimpin," sahut Birawa dengan mata berbinar. Malam itu dengan menggunakan racun tak berbau yang disuplai Pancakencana, mereka meracuni cangkir teh sang raja. Prabu Danadharma meninggal dalam tidurnya, tanpa kecurigaan apapun. Keesokan harinya, seluruh istana berkabung. Pancakencana dengan lancar naik tahta, diiringi Birawa yang kini diangkat sebagai panglima tertinggi. Lokahita yang hatinya hancur oleh rasa bersalah, menarik diri dari kehidupan istana. Birawa semakin tak terkendali. Sebagai panglima, ia memerintah dengan tangan besi. Setiap kebijakannya diwarnai kesombongan dan arogansi. Ia bahkan tak segan menggunakan ajian ringkah gunung untuk hal-hal sepele, seperti menghukum para petani yang menentang peraturan barunya. Pancakencana yang baru bertahta memilih tutup mata, sibuk dengan konsolidasi kekuasaannya. Setahun setelah penobatannya, Pancakencana memutuskan untuk pergi bermeditasi ke Gunung Suci. "Aku butuh pencerahan untuk memimpin kerajaan ini," katanya pada Birawa dan Lokahita dalam pertemuan terakhir. "Kerajaanku serahkan pada kalian berdua." Lokahita yang dipaksa kembali ke istana hanya bisa mengangguk pasrah. Begitu Pancakencana pergi, Birawa langsung mengambil alih kendali penuh. Ia memerintah dengan lebih kejam lagi, menerapkan pajak tinggi, dan menghukum mati siapa saja yang berani menentang. Lokahita berusaha menasihati, namun Birawa hanya tertawa. "Kau terlalu lemah, kakak. Kekuasaan harus ditegakkan dengan kekuatan." Para menteri mulai resah, rakyat menderita, namun tak ada yang berani melawan panglima yang memiliki kekuatan sehebat Birawa. 3 bulan kemudian, ketika Birawa sedang memimpin persidangan, sebuah kejadian tak terduga mengguncang istana. Gerbang utama istana meledak berkeping-keping. Di antara debu dan puing berdiri sosok yang tak asing lagi, Aryasena. Namun ini bukan Aryasena yang dulu mereka kenal. Tubuhnya lebih tinggi dan berotot, kulitnya menghitam bagai terbakar, dan matanya memancarkan sinar merah menyala.
Aura pembunuhannya begitu kuat sampai-sampai para prajurit yang berdiri di dekatnya terjatuh pingsan. Keduanya berdiri berhadapan di pelataran istana yang luas. Arya Sena mengeluarkan aurs hitam berasap, sementara Birawa sudah mengambil kuda-kuda pertarungan. Pertempuran dahsyat antara dua kekuatan gelap sebentar lagi akan dimulai. Lokahita yang menyaksikan dari balkon istana hanya bisa berdoa, mengetahui bahwa apapun hasilnya, kerajaan ini telah jatuh ke dalam kegelapan. Birawa melesat bagai anak panah, tinjunya menghujam dada Arya Sena hingga tulang rusuk sang pangeran remuk berantakan. Darah segar menyembur deras, namun sebelum Birawa dapat menarik kembali tangannya, sesuatu yang ajaib terjadi. Setetes darah Arya Sena yang jatuh ke tanah langsung terserap bumi dan luka di dadanya menutup sempurna dalam sekejap. Lagi, hardik Arya Sena dengan mata berbinar jahat, sisa darah di sudut bibirnya sudah hilang tanpa bekas. Dengan geram, Birawa mengeluarkan ajian geledek naga, menyambar tubuh Arya Sena hingga terbelah dua. Namun kedua bagian tubuh yang jatuh ke tanah itu justru menyatu kembali. Bahkan Arya Sena yang bangkit terlihat lebih segar dari sebelumnya. "Aku telah menguasai ajian rawa rontek," teriak Arya Sena sambil menyemburkan semburan energi hitam. "Setiap tetes darahku yang menyentuh bumi akan menyembuhkan segala lukaku. Potong tubuhku 1000 kali, selama masih menyentuh tanah, aku akan tetap abadi." Birawa yang mulai kelelahan mencoba serangan bertubi-tubi. Pedang energinya menebas lengan kiri Arya Sena, namun lengan yang terpotong itu merayap sendiri kembali ke tubuhnya. Tendangan mautnya menghancurkan tengkorak Arya Sena. Namun kepala yang hancur itu membentuk kembali seperti tanah liat basah. Setiap kali Arya Sena terluka dan berdarah, darah yang menetes justru menjadi sumber kekuatan penyembuhannya. Bahkan ketika Birawa berhasil merobek perut Arya Sena hingga ususnya terburai, organ-organ itu langsung tersambung kembali saat menyentuh tanah. Arya Sena tertawa mengejek melihat Birawa yang mulai limbung. "Hanya inikah kemampuanmu, Birawa?" hardiknya sambil melancarkan serangan beruntun. Tinju-tinjunya menghujam seperti palu godam, meremukan tulang rusuk Birawa hingga terdengar bunyi patah yang mengerikan. Birawa terjatuh, darah mengucur deras dari hidung dan mulutnya. Setiap kali ia mencoba bangkit, Arya Sena menghujamkan pukulan baru, memukul perutnya hingga Birawa muntah darah. Dari balik pilar istana, Lokahita yang tak tahan melihat penderitaan adindanya mengeluarkan ajian Luruing Cidro. Tangannya mengeluarkan cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh Birawa. Luka-lukanya mulai menutup meski tidak sempurna seperti kesembuhan Arya Sena. Tulang-tulangnya yang patah masih terasa nyeri, tapi setidaknya Birawa bisa berdiri lagi. "Jangan menyerah, Birawa!" teriak Lokahita dengan suara parau. Melihat intervensi Lokahita, amarah Arya Sena memuncak. "Jadi kau juga berkhianat, saudari," raungnya. Tubuhnya mengeluarkan aura hitam pekat saat ia mengumpulkan energi untuk serangan pamungkas. Tinju kanannya membesar 3 kali lipat, diselubungi api hitam yang mengerikan. "Kini rasakan tenaga sejatiku." Sebelum Birawa sempat bereaksi, Lokahita melompat ke depannya, membentangkan tangan lebar-lebar. "Tidak!" teriak Birawa, tapi sudah terlambat. Tinju maut Arya Sena menghantam dada Lokahita, meremukkan tulang dada dan jantungnya. Darah menyembur deras dari mulut Lokahita, membasahi wajah Birawa yang membeku dalam ketakutan. Lokahita tersungkur di pelukan Birawa. Napas terakhirnya berhasil ia gunakan untuk berkata, "Aku sayang kalian." Birawa memeluk tubuh tak bernyawa saudarinya. Air matanya bercampur darah Lokahita yang masih hangat. "Maafkan aku, kakak," isaknya sambil menatap kosong ke depan. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena kesedihan yang begitu dalam. Darah Lokahita yang merembes melalui jubahnya terasa seperti api yang membakar jiwa. Dalam keputusasaan yang paling dalam, Birawa meletakkan tubuh Lokahita dengan hati-hati. Matanya yang tadi penuh kesedihan berubah menjadi ketegaran. Ia menghentakkan kakinya, mengambil kuda-kuda sempurna. "Arya Sena, semua ini akan berakhir sekarang," gumamnya dengan suara mengerikan. Kedua tangannya diangkat,
membaca mantra kuno yang membuat bumi bergemuruh. Ajian rengkah gunung akhirnya akan digunakan dengan segala konsekuensinya. Dengan napas terakhir yang tersisa, Birawa bangkit dari samping jasad Lokahita. Matanya yang tadi dipenuhi kesedihan, kini berubah menjadi lautan keteguhan. Darah segar masih mengalir dari luka di pelipisnya, membasahi bumi yang akan menjadi saksi akhir pertempuran ini. Untuk Lokahita, gumamnya dengan suara parau penuh keyakinan. Ia mengambil kuda-kuda rendah, tangan kanannya terangkat ke langit sementara tangan kirinya mengepal di dada. Mantra kuno terucap dari bibirnya yang berdarah. Dengan jiwa yang retak, dengan bumi yang bergetar, kupanggil kekuatan tertua. Saat telapak tangan kanannya menghunjam ke tanah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Roh Birawa terlepas dari jasadnya yang terluka, melesat bagai kilat menuju Aryasena. Dalam wujud rohani, segala luka dan rasa sakit tak lagi berarti. Ia melihat dengan jelas titik-titik energi dalam tubuh Aryasena, termasuk jantung hitam yang berdetak tak wajar di balik tulang dada musuhnya. Aryasena sempat terkesima, merasakan adanya kehadiran gaib yang mengancam nyawanya. "Apa ini?" teriaknya sambil mencoba memukul bayangan tak kasat mata itu. Tangan roh Birawa mencengkeram kuat jantung Aryasena. Bukan sekadar meremas, tapi menyatukan energi murni rengkah gunung ke dalam inti kehidupan musuhnya. Bersamaan dengan itu, dari dalam bumi muncul petir berwarna coklat tua, menyambar tubuh Aryasena dari bawah. Bukan dari langit, tapi dari perut bumi sendiri. Petir itu mengalir melalui setiap pembuluh darah Aryasena, membakar dari dalam. Ceritanya memekakkan telinga, penuh penderitaan yang tak terbayangkan. Tubuh Aryasena hangus, membara dari dalam keluar. Kulitnya melepuh dan mengelupas, mata mendelik penuh rasa sakit yang tak tertahankan. Darah mendidih dalam tubuhnya sebelum akhirnya menguap menjadi asap hitam. Birawa tersungkur ke tanah, tubuhnya kehabisan tenaga. Dengan sisa kekuatan, ia merangkak mendekati jasad Lokahita dan memeluknya erat. "Maafkan aku, kakak," bisiknya lirih. Namun di tengah keputusasaannya, Birawa melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari tumpukan abu Aryasena, tangan hitam yang hangus mulai bergerak. Jari-jari yang gosong itu mencengkeram tanah, perlahan menyerap energi gelap dari bumi. "Tidak mungkin," gumam Birawa dengan suara parau. Ia menyadari ajian rawa rontek masih bekerja. Selama masih ada setetes darah Aryasena yang tersisa di tanah, musuhnya tak akan pernah mati. Dengan pandangan terakhir pada wajah Lokahita yang sudah pucat, Birawa mengambil keputusan yang menyakitkan. Ia melepaskan pelukannya, tubuhnya gemetar. "Aku harus pergi," bisiknya sambil menatap abu Aryasena yang mulai membentuk sosok baru. Air mata bercampur darah menetes di pipinya saat ia berbalik dan melarikan diri dari istana, meninggalkan jasad saudarinya dan musuh yang tak bisa mati. Setelah beberapa hari berlari tanpa arah, Birawa akhirnya tiba di mulut Gua Mandaragiri, tempat Panca Kencana melakukan tapa brata. Dengan tubuh compang-camping dan jiwa yang hancur, ia tersungkur di depan sang kakak. "Kakak, Lokahita, dia." Isaknya tersendat-sendat sambil memeluk kaki Panca Kencana. Darah kering dan air mata membasahi lantai gua yang dingin. Selama berjam-jam berikutnya, ia menceritakan segala yang terjadi. Pengkhianatan Aryasena, kematian Lokahita, dan kegagalannya melindungi saudari mereka. Panca Kencana tanpa bicara memulai ritual penyembuhan. Tangannya yang memancarkan cahaya keemasan menyentuh tubuh Birawa, mengeluarkan energi hitam dari luka-lukanya. Selama 2 minggu, Birawa menjalani proses pemulihan yang menyakitkan. Tulang rusuknya yang patah disambung kembali, luka dalamnya ditutup satu persatu. Namun yang tak bisa disembuhkan adalah luka di hatinya. Bayangan Lokahita yang tewas di pelukannya terus menghantuinya. Pada hari ke-15, ketika Birawa sedang mencoba menguasai kembali ajian rengkah gunung, tiba-tiba langit di atas gua menjadi gelap. Aryasena datang, tubuhnya kini lebih mengerikan. Matanya memancarkan cahaya merah darah, dan bekas luka pertempuran terakhir justru membuatnya tampak lebih garang. "Bagus kalian berkumpul di sini," teriaknya, suaranya menggema hingga membuat dinding gua retak. Dengan kesombongan yang kembali muncul karena merasa sudah pulih sepenuhnya, Birawa melompat keluar gua.
Kali ini akan kuakhiri nyawamu untuk selamanya, Aryasena. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengambil kuda-kuda dan mengeluarkan ajian rengkah gunung. Ia mengambil kuda-kuda dan mengangkat tangan kanannya ke langit sambil mulut komat kamit membaca mantra ketika tangan dihentakkan ke bumi. Rohnya melesat cepat menuju Aryasena. Namun Aryasena hanya tersenyum sinis. Kau pikir hanya kau yang belajar selama 2 minggu ini? Dengan gerakan berbeda, Aryasena juga mengeluarkan ajian rengkah gunung. Tubuh Aryasena hanya berdiri diam, namun rohnya tak kalah cepat melesat menangkis serangan Birawa. Dua energi dahsyat bertemu di udara, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan bebatuan di sekitar mereka. Pertarungan dua ajian rengkah gunung berlangsung singkat namun mematikan. Energi Birawa yang masih terburu-buru dan dipenuhi emosi akhirnya kalah oleh kedalaman ilmu Aryasena. Gelombang energi berbalik menghantam Birawa, membuatnya terlempar dan menghancurkan dinding gua. Tulang-tulangnya remuk, darah memancar dari mulutnya. Aryasena mendekati Birawa yang tak berdaya, tangannya sudah siap memberikan pukulan terakhir. Namun tiba-tiba Panca Kencana muncul, menahan serangan itu dengan telapak tangannya. Aryasena terpental jauh, dan kini pertarungan baru akan segera dimulai. Birawa terlempar dalam dunia kegelapan, pikirannya dipenuhi gambaran mengerikan. Ia melihat istana Janggala runtuh menjadi debu, mayat-mayat prajurit bergelimpangan di sungai darah, dan langit yang senantiasa gelap oleh asap pembakaran. Tangisan bayi dan jeritan wanita memenuhi telinganya, sementara sosok Aryasena yang kegelapan tertawa di atas singgasana yang terbuat dari tengkorak. Dalam mimpinya yang buruk itu, ia melihat Panca Kencana terbaring tak bernyawa dengan dada terkoyak. Visi mengerikan ini membuatnya berkeringat dingin, hingga akhirnya ia terbangun dengan terengah-engah. Seketika ia menyadari kedua kakaknya tak ada di dalam gua. Suara gemuruh dan ledakan keras terdengar dari luar. Dengan sisa tenaga, Birawa bergegas keluar, dan apa yang disaksikannya membuat darahnya membeku. Panca Kencana dan Aryasena sedang bertarung dengan cara yang tak lagi manusiawi. Tanah di sekitar mereka telah berubah menjadi kawah berdarah, pepohonan tercabut sampai akarnya, dan langit gelap oleh tabrakan energi mereka. Panca Kencana mengeluarkan ajian Pancasona, tubuhnya bersinar keemasan. Ketika Aryasena menghujamkan pedang energi yang membelah tubuh Panca Kencana menjadi dua, kedua bagian tubuh itu tetap hidup dan segera menyambung kembali. Selama udara masih menyentuh kulitku, aku takkan bisa mati. Aryasena, teriak Panca Kencana. Darah yang sempat menyembur langsung berhenti dan lukanya menutup sempurna. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Aryasena menggeram marah. Dengan ajian rawa ronteknya, ia menciptakan badai pasir untuk memutus kontak Panca Kencana dengan udara. Tubuh Panca Kencana mulai mengering dan retak-retak. Namun sebelum sempat hancur, ia mengeluarkan gelombang energi yang membersihkan udara. Tipu muslihatmu takkan berhasil. Kedua tangan Panca Kencana mengeluarkan sinar yang memanah dada Aryasena, membuatnya terjengkang. Namun Aryasena segera bangkit. Dengan ajian rawa rontek, setiap tetes darahnya yang jatuh ke tanah menciptakan klon-klon baru. Dalam sekejap 5 Aryasena mengelilingi Panca Kencana. Mereka menyerang bersamaan, merobek-robek tubuh Panca Kencana hingga nyaris tak berbentuk. Tapi selama masih ada udara yang menyentuh sisa tubuhnya, Panca Kencana terus menyambung diri, bahkan semakin kuat setiap kali pulih. Birawa terpana menyaksikan kedua kakaknya yang sudah melampaui batas kemanusiaan. Tubuh mereka hancur dan terbentuk kembali berulang kali, seolah tak ada yang bisa mematikan mereka untuk selamanya. Darah telah membasahi seluruh tanah sekitar, anggota tubuh yang terpotong bergelimpangan. Namun pertarungan tetap berlanjut dengan kekejaman yang tak pernah Birawa bayangkan sebelumnya. Ia sadar, inilah tingkat kesaktian yang selama ini tak pernah ia pahami. Pertarungan tak berkesudahan antara dua kakak beradik itu mencapai puncaknya ketika Panca Kencana mengumpulkan sisa kekuatan terakhirnya. Tangannya meraih ke langit, menarik energi murni dari alam semesta dan membentuknya menjadi panah Pasopati yang berkilauan keemasan. Ini untuk terakhir kalinya, Aryasena, teriaknya dengan suara menggema. Panah itu melesat dengan kecepatan cahaya, menembus dada Aryasena dan menancap tepat di jantungnya.
lalu terus terbang membawa jantung itu hingga tertancap di batang pohon beringin tua. Aryasena terkesiap, tangannya meraih dada yang kini berlubang. Darah hitam mengucur deras, namun kali ini tak ada setetes pun yang mencapai tanah. Dengan mata melotot penuh ketidakpercayaan, Aryasena menggunakan sisa tenaganya untuk melompat ke arah Panca Kencana yang sudah kelelahan. "Jika aku harus mati, kau akan mati bersamaku," raungnya sambil mendorong tubuh Panca Kencana ke dalam sungai deras di dekatnya. Dengan kekuatan terakhir, Aryasena mengangkat batu raksasa dan menjatuhkannya ke atas tubuh Panca Kencana yang tenggelam. Terdengar suara gemuruh ketika batu besar itu menindih Panca Kencana di dasar sungai. Aryasena tersungkur di tepian, darah terus mengucur dari dadanya yang bolong. Dengan napas tersengal, ia merangkak menuju pohon beringin tempat jantungnya tertancap. Namun saat tangannya hampir menyentuh jantung itu, tiba-tiba jantung tersebut menghilang. Aryasena terbelalak. "Tidak!" Dari balik pepohonan, Birawa muncul dengan jantung Aryasena yang sudah terbungkus dalam peti emas. "Sudah cukup, kakak," kata Birawa dengan suara bergetar. Aryasena terduduk, wajahnya memucat. Tubuhnya mulai mengeras seperti batu. Darah terakhir mengalir dari dadanya. Dengan mata masih terbuka lebar penuh dendam, Aryasena menghembuskan napas terakhir dalam posisi berdiri. Tubuhnya membatu bagai patung yang abadi menyimpan kemarahan. Dengan jantung Aryasena yang masih terbungkus rapat dalam peti emas, Birawa tiba-tiba tersadar. Matanya yang sempat terpaku pada kakaknya yang telah menjadi batu, kini beralih ke sungai deras di hadapannya. "Panca Kencana!" teriaknya, rasa panik mulai menyergap. Dengan tak sabar, ia melemparkan peti emas berisi jantung Aryasena ke tepian dan terjun ke sungai. Tangannya yang masih terluka mengobrak-abrik bebatuan besar yang menindih tubuh kakaknya. Air sungai yang jernih berubah keruh oleh darah dari lukanya dan lumpur yang ia kucek. "Kakak, Panca Kencana!" teriaknya berulang kali, suaranya parau dan putus asa. Namun semakin ia berusaha mengangkat batu-batu besar itu, semakin keruh air sungai menjadi. Visinya terhalang, tangannya hanya meraba-raba dalam kegelapan air. Jeritan dan tangisnya tenggelam dalam gemuruh air sungai. Tak ada jawaban, tak ada tanda kehidupan dari bawah batu-batu itu. Pada akhirnya, ketika tenaganya habis dan air sungai mulai jernih kembali, Birawa tersungkur di tepian. Ia menyadari kebenaran yang pahit. Panca Kencana tak mungkin selamat. Ajian Pancasona yang membuat kakaknya abadi selama masih menyentuh udara, kini tak berarti apa-apa. Di bawah tumpukan batu besar di dasar sungai, tubuh Panca Kencana tak mungkin terjangkau udara. Tangisnya pecah menjadi jeritan pilu. "Kakak, maafkan aku. Semua telah hilang, Lokahita, Panca Kencana, bahkan kerajaan yang mereka perjuangkan. Kini hanya tersisa dirinya seorang, dengan 2 jantung dalam peti emas, 1 jantung musuh yang telah mati, dan 1 lagi hati yang hancur miliknya sendiri." Dengan hati yang hancur dan pikiran yang kalut, Birawa kembali ke kerajaan yang sudah porak-poranda. Rasa kehilangan yang terlalu besar berubah menjadi amuk buta. Tangannya yang masih berlumuran darah menghancurkan segala yang tersisa. Istana megah yang dulu berdiri kokoh, ia robohkan dengan pukulan-pukulan energi rengkah gunung. Rumah-rumah penduduk, pasar, hingga tempat ibadah, semua ia hancurkan tanpa belas kasihan. Para warga yang ketakutan berlarian menyelamatkan diri, meninggalkan segala harta benda mereka. Jerit tangis anak-anak dan teriakan panik memenuhi udara, namun tak ada yang mampu menghentikan amukan Birawa yang sudah kehilangan akal sehatnya. Selama seminggu, Birawa berkeliaran di antara puing-puing kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Tubuhnya yang dulu perkasa kini bungkuk dan lemah. Rambutnya yang hitam berubah memutih dalam semalam. Wajahnya yang dulu tegar kini keriput bagai orang tua, meski usianya masih muda. Pada suatu pagi ia ditemukan oleh segelintir warga yang berani kembali, sedang duduk termenung di atas reruntuhan singgasana kerajaan. Di tangannya ia erat-erat memeluk peti emas kecil berisi jantung Aryasena. Matanya yang kosong menatap jauh, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain.
Air mata mengalir deras di pipinya yang kotor, membasahi peti emas yang ia genggam. Dalam kesendiriannya, ia teringat masa-masa indah bersama Panca Kencana dan Lokahita saat mereka masih anak-anak. Berlari-larian di taman istana, belajar bersama, dan tertawa bahagia tanpa beban. "Maafkan aku, kakak," bisiknya lirih pada jantung dalam peti emas itu. "Maafkan aku karena tak bisa menyelamatkan kalian." Tangisnya pecah menjadi isakan yang menyayat hati. Ia memeluk peti emas itu lebih erat, seolah takut kehilangan satu-satunya yang tersisa dari keluarganya. Beberapa hari kemudian, para warga menemukan peti emas itu terbaring di atas reruntuhan. Namun tubuh Birawa sudah tak pernah ditemukan lagi. Ada yang berkata ia bunuh diri dengan menceburkan diri ke laut. Ada yang menyebut ia mati karena depresi di suatu tempat tersembunyi. Dan ada pula yang percaya ia menghilang begitu saja bagai ditelan bumi. Yang pasti, Birawa dan seluruh keturunan kerajaan Janggala punah tanpa jejak, meninggalkan hanya legenda tentang 3 saudara yang saling bunuh untuk sebuah tahta. 100 musim telah berganti. Reruntuhan kerajaan Janggala kini hanya menjadi gundukan tanah yang ditutupi akar-akar besar dan semak belukar. Namun di kedai-kedai minuman dan sekitar api unggun, para orang Tui masih membisikkan kisah 3 ilmu sakti yang pernah mengguncang jagat. Ajian Rengkah Gunung milik Birawa, Ajian Pancasona Panca Kencana, dan Ajian Rawa Rontek Aryasena. Konon, di puncak Gunung Mandrawana, bayangan Resi Mandragni masih berkeliaran, menolak setiap pencari ilmu yang datang. Jangan ulangi kesalahan mereka. Begitu sang Resi selalu berpesan melalui mimpi pada mereka yang nekat mendaki. Tapi manusia selalu tertarik pada kekuatan yang terlarang. Banyak petualang dan pemanah ilmu mencoba meniru laku Birawa. Seorang pemuda dari desa sebelah bersemedi 40 hari, 40 malam di gua, bekas tapa Brata Panca Kencana. Ia ditemukan tebus dengan tubuh kaku, mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Yang lain mencoba mencari jejak Aryasena di rawa-rawa keramat. Dan hilang tanpa jejak, mungkin tersedot ke dalam lumpur yang dahulu dijadikan sumber kekuatan. Tak ada satupun yang berhasil. Ajian Rengkah Gunung tak lagi bisa ditaklukkan, seolah bumi telah menutup diri setelah menyaksikan penyalahgunaannya. Ajian Pancasona menjadi mitos, karena sejak Panca Kencana tewas di dasar sungai, udara seolah menolak memberikan keabadian pada siapapun. Sementara Ajian Rawa Rontek ikut mati bersama Aryasena, meninggalkan rawa-rawa yang kini tenang dan tak lagi menyimpan kekuatan gelap. Yang tersisa hanyalah dongeng, kisah tentang 3 saudara yang dikaruniai kekuatan luar biasa, tapi berakhir saling membunuh. Tentang cinta yang berubah menjadi dendam, pengorbanan yang sia-sia, dan penyesalan yang abadi. Anak-anak mendengarkannya dengan mata berbinar, tapi para orang tua menggumam, kekuatan sejati bukanlah yang bisa menghancurkan gunung, tapi yang bisa menahan diri dari menghancurkan hati saudara sendiri. Dan di suatu senja ketika angin berbisik di antara pepohonan, para tetua desa berkata, "Dengarkan, itu suara mereka masih berdebat di alam lain. Tapi mungkin itu hanya desau angin. Atau mungkin memang sisa-sisa energi 3 pangeran yang tak pernah benar-benar pergi, menjadi peringatan abadi bagi yang ingin mengejar kekuatan tanpa kebijaksanaan."